Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk seluruh rekan calon guru penggerak dimanapun sekarang berada. Perkenalkan, saya adalah Ketut Chandra Widiawati, CGB asal Kabupaten Malang, angkatan kedua. Berikut ini adalah tanggapan saya atas kasus yang dialami oleh Siti. Saya mendapat kasus nomor 2, yaitu Dilema Siti. Untuk lebih jelasnya bagaimana kasus Siti, kita lihat dulu video berikut. Siti, Iya dok. Mbak Siti, ini resep untuk penyakit ibu kamu. Untuk penyakit ibu kamu belum ada obatnya dan harganya cukup mahal. Kamu bisa menebusnya di bagian apotek. Oke, baik dok, saya akan ke apotek. Tapi sementara itu bolehkah ibu saya berbaring di sini sebentar dok? Oh iya, silakan kamu ke bagian apotek. Oke baik, terima kasih dok. Permisi Pak, Ya, saya mau menebus resep ini. oh ya, bentar ya. Obatnya ada mbak. Harganya untuk 2 strip 650.000. Gimana? Kalau begitu, saya beli 1 strip saja ya. Oh iya, deh. Ini yang Bentar ya. Ini obatnya. Ini kembali aja. ya. Terima kasih Ya, banyak Pak. semoga cepat sembuh. Ya, terima kasih Pak. Ya. Loh, kok jumlah kembaliannya 125.000? Perasaan tadi saya bayarnya 400.000 deh. Mungkin apotekernya kelebihan 50.000 saat memberikan kembalian. Daripada aku kembalikan, lebih baik kelebihan ini aku pakai untuk membeli obat ibu 1 strip lagi. Toh bukan aku yang salah. Kalau kelebihan uang ini tidak aku kembalikan, pasti apoteker itu harus mempertanggungjawabkan kecerobohannya. Tetapi 50.000 ini bisa menutupi kekurangan biaya untuk membeli obat ibu. Nah, itu tadi adalah kasus yang dialami oleh Siti. Berikut adalah tanggapan saya atas kasus yang dialami Siti dengan panduan pertanyaan yang ada adalah sebagai berikut. Keputusan apa yang akan saya ambil untuk kasus ini? Saya akan mengembalikan kelebihan uang yang saya terima karena itu bukan hak saya. Saya percaya apabila saya menggunakan sesuatu yang bukan hak saya, maka tidak akan membawa keberkahan bagi hidup saya dan membuat perasaan tidak tentram, apalagi jika memikirkan penjaga apoteklah yang nanti akan mengganti uang tersebut. Prinsip yang saya ambil adalah prinsip berbasis rasa peduli. Mengapa? Karena prinsip ini mengandung prinsip etika yang utama dalam kehidupan, serta menunjang nilai-nilai kebajikan yang ideal. Dalam kasus ini adalah kejujuran dan peduli kepada apoteker yang nantinya harus mengganti uang lebih yang dibayarkan tadi sebagai konsekuensi atas kecerobohannya. Manusia bukan makhluk yang sempurna yang tidak pernah salah. Tentu kasus seperti ini juga sering kita alami dalam kehidupan keseharian kita. Selanjutnya, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Yang pertama, nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini adalah kepedulian Siti. Apabila uang ini tidak dikembalikan, maka apotekerlah yang nantinya harus menggantikan uang tersebut. Sedangkan di lain pihak, Siti juga sangat membutuhkan uang saat itu untuk biaya berobat ibunya yang sedang sakit. Siapa saja yang terlibat dalam kasus dilema Siti ini? Yang pertama adalah Siti sendiri sebagai subjek yang menerima kelebihan uang. Yang kedua adalah apoteker yang memberikan kelebihan uang kembalian kepada Siti. Fakta-fakta yang relevan dalam kasus ini adalah yang pertama, Siti mendapatkan kelebihan uang pengembalian saat membeli obat.
Yang kedua, Siti mengalami dilema apakah uang itu dikembalikan atau digunakan saja sebagai tambahan untuk membeli obat lagi. Yang ketiga, Siti menyadari kalau tidak dikembalikan, maka apotekerlah yang harus mempertanggungjawabkan dengan mengganti uang yang lebih dibayarkan kepada Siti tadi. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi yang dialami oleh Siti. Yang pertama, apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Saya rasa tidak, karena Siti nantinya akan mengembalikan uang tersebut. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Juga tidak ada. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah Anda yang salah dalam situasi ini? Tidak. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Apa Anda akan merasa nyaman? Saya akan merasa nyaman karena keputusan yang saya ambil sudah benar dengan mengembalikan sesuatu yang bukan hak milik saya. Lantas, kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Keputusan yang sama pasti akan diambil oleh ibu saya sebagai sosok panutan saya, karena dari kecil saya juga diajarkan untuk tidak mengambil yang bukan hak milik saya. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada kasus Siti tersebut? Paradigma yang terjadi dalam kasus Siti adalah paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Karena Siti dihadapkan pada dilema rasa keadilan lawan rasa kasihan terhadap apoteker tadi. Apakah ada aturan yang dilanggar Siti? Tidak. Namun muncul perasaan kasihan pada diri Siti. Jika tidak mengembalikan, maka apotekerlah yang harus mengganti uang tersebut nantinya. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Prinsip yang dipakai adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli, yaitu kepedulian Siti terhadap konsekuensi yang akan didapat oleh apoteker dan bagaimana jika Siti sendiri mengalami atau berada di posisi apoteker tersebut. Tentu Siti juga harus mengganti biaya atau kelebihan bayar yang sudah dilakukan. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk pertanyaan ini, Siti dapat meminta apoteker tadi untuk lebih berhati-hati saat menerima atau memberikan uang ke konsumen, karena hal ini juga akan merugikan dirinya sendiri sebagai seorang apoteker nantinya. Apa keputusan yang akan Anda ambil jika Anda berada di posisi Siti? Yang saya ambil adalah saya akan mengembalikan kelebihan uang yang saya terima tadi, dan selanjutnya akan meminta kepada Bapak apoteker untuk lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, karena hal ini juga akan berakibat kepada diri sendiri, yaitu akan mengganti uang yang lebih dibayarkan tadi. Pertanyaan selanjutnya adalah, coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Keputusan yang saya ambil sudah tepat. Saya akan merasa nyaman dan tidak merasa was-was. Ada perasaan bahagia dan bangga pada diri saya sendiri, memberikan motivasi kepada diri saya untuk terus melakukan kebaikan. Saya juga berpendapat apabila saya menggunakan yang bukan hak saya, maka tidak akan membawa keberkahan kepada hidup saya. Kejujuran adalah yang utama, jadi keputusan yang saya ambil sudah sangat tepat. Demikian tanggapan atas kasus nomor 2, yaitu kasus dilema Siti. Semoga memberi manfaat. Mohon masukan dan saran bagi saya atas tanggapan yang sudah saya berikan. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.